Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat. Oke, langsung saja pertemuan kali ini saya akan coba mempraktekkan atau cara membuat blog ya di Blogger, khususnya di blog. Jadi kenapa kok pilihannya untuk blogspot atau blogger di blogspot itu? Karena nanti sekalian untuk kalau membuat email dengan email pribadi, kita langsung bisa membuat sebuah blog di punya Google ya untuk blogspot. Oke, misalnya langsung saja kita ke google.com ya, misalnya di sini coba blogger ya. Jadi kalau misalnya kita searching blogger.com ini, jadi kita nanti buatnya di blogger ya, jadi blogspot ya, khususnya blogspot. Nah, misalnya kita klik aja nih create untuk blognya. Nah, di sini tampilan dari blogger.com itu seperti ini. Jadi kalau yang sudah mempunyai blog sebelumnya atau kalau yang sudah sign in di email atau login di email itu biasanya otomatis ada nanti create your blognya di situ sekalian. Jadi karena kebetulan ini saya belum masuk, berarti dan belum punya blog. Nah, misalnya saya juga langsung create your blog di sini. Ya, nanti dimasukkan emailnya, misalnya emailnya gitu ya. Kemudian masukkan passwordnya. Kemudian oke. Ya, caranya cukup mudah ya. Yang penting punya email Gmail, kira-kira gitu. Ya, di sini kalau yang buat baru, di sini ada silakan judul dari blognya sendiri atau gini silakan nama, pilih nama atau tulis nama yang blog Anda tuh seperti apa misalnya namanya apa ya? Misalnya nama blognya kumpulan tugas kuliah ya. Next gitu ya. Kemudian di sini nama blognya. Nah, nama blognya apa? Jadi saran dari saya, nama blog itu harus unik ya. Kemudian nama blog ini menggambarkan isi dari blog ya, seluruh isi dari tema blog kita tuh apa. Jadi kalau misalnya tadi tentang nanti rencana blog itu tentang tugas-tugas kuliah ya, tugas kuliah, nanti tugas kuliah apapun lah nanti. Nah, baru nanti bisa juga namanya disesuaikan dengan temanya atau kira-kira nanti tema blog kita tuh apa nih. Jadi isi dari blog kita tuh apa nanti sesuaikan. Jadi buatlah blog yang unik ya, blog yang unik dan namanya mudah diingat sama orang lain ya, mudah diingat. Kalau bisa sesimpel mungkin ya nama blognya, jadi sehingga mudah diingat sama orang lain, kemudian mudah diucapkan juga ya, mudah diucapkan dengan jangan misalnya blog namanya aneh gitu kan, itu nanti susah nanti kalau misalnya ada yang nanya blog kamu apa namanya, terlalu panjang itu sulit diingat. Kemudian kalau misalnya terlalu sulit, misalnya ada XYZ kemudian apa gitu kan, nah itu sulit menyulitkan. Jadi buat nama blog yang simple, mudah diucapkan, mudah diingat orang gitu ya. Jadi buat seperti itu, misalnya kayak tadi tentang tugas kuliah misalnya, tugas kuliah misalnya, ada atau tidak nih? Oh, ternyata blog ini tidak available ya, tugas kuliah apa ya, kumpulan panjang ya apa ya, tugas kuliah 2020. Sudah banyak dipakai berarti ya. Jadi apa ya, ya, tugas saya
Bisa ya. Panjang ya. Ini kalau seperti ini berarti ada nih, cuman terlalu panjang. Tugas kuliah saya 2000. Terus tugas apa ya? Jadi penamaan blok ini kalau memang sudah ada, itu biasanya dia not support atau misalnya not available. Kalau misalnya bisa tadi misalnya coba ini ya, tugas kuliah 2020 tidak saya. Ini kan kalau misalnya ini berarti nama blog ini bisa dicantumkan ya. Jadi tugas kuliah saya 2020. Memang sih agak panjang ya, apa TKS misalnya. TKS 2020. Nah, misalnya nih TKS itu misalnya tugas kuliah saya. Kuliah coba ya, kita cari yang apa namanya, yang unik ya. Nah, kuliah saya blogspot.com. Kuliah saya bagus ya, kuliah saya. Kuliah saya ya. Jadi misalnya nih kuliah saya sebenarnya tugas kuliah saya gitu ya. Atau kuliah TKS gitu. Misalnya TKS 2020 ya, next gitu ya. Kemudian display name itu nanti yang nampil nama blognya, misalnya nama blognya bisa panjang, tugas kuliah saya 2020. Di sini sebenarnya ini kan nama 2020 ini kan bisa nanti kan kalau misalnya 2021, 2022 kan agak kurang unik ya. Tapi ini kan karena memang atau tugas kuliah saya sejak 2020 misalnya. Ya, tahun 2020 untuk display name-nya, tapi untuk linknya bisa yang tadi ya, linknya tetap ya TKS 2020 ini ya. Ini sudah jadi ya. Misalnya saya coba klik ya atau view blog di sini ya, kumpulan tugas kuliah ya. TKS 2020 nya kumpulan tugas kuliah di sini ya. Ini namanya, nama kita tuh bisa diubah nih ya, tugas kuliah saya sejak tahun 2020. Tapi di sini kumpulan tugas kuliah itu nama blognya itu nanti bisa diedit juga ya, bisa diedit juga. Nah di sini titelnya bisa apa namanya diubah gitu ya, atau misalnya nama kita sendiri nanti itu bisa diubah di sininya. Deskripsi. Nah di sini ada deskripsi, ini ada titel kumpulan tugas kuliah, kemudian deskripsinya apa? Deskripsi adalah misalnya tadi kumpulan tugas kuliah sejak tahun 2020 misalnya. Kumpulan tugas kuliah saya sejak tahun 2020 kan. Nah, kemudian blok bahasanya apa? Kalau misalnya bisa dipilih ya. Di sini ada nggak bahasa Indonesia? Ya, kalau misalnya bahasa Inggris, kalau Indonesia misal bahasa Indonesia, gitu ya. Kemudian ini nama blognya HTTPS itu
apa namanya untuk keamanan protokol server ini di sini HTTPS. Jadi nanti https.tks2020 gitu ya. Oke, nanti ini bisa diedit ya. Di sini ada untuk pengaturan basicnya di sini seperti title, kemudian apa namanya deskripsi, bahasa, kemudian privasinya di sini apakah allow search engine atau jadi apa namanya membiarkan mesin pencari itu mencari blog saya, oke, misalnya ya. Kemudian ini nama apa namanya domainnya. Jadi nanti kalau misalnya ada custom domain itu nanti kalau misalnya kita sudah pingin apa namanya ubah domainnya menjadi misalnya com atau yang lain .com misalkan tks2020.com ya, berarti nanti bisa nanti custom domain di sini. Tapi nanti ya. Kemudian ada di sini ada beberapa permission untuk admin ya. Jadi bisa nanti kita tentukan adminnya siapa aja di sini nih, bisa gitu ya. Kemudian di sini ya bisa invite untuk author ya. Di sini bisa. Kalau misal kita sendiri tidak apa-apa. Tapi kalau ingin di apa namanya dikelola orang lain ya biasanya nanti ada di sini ya di invite apa namanya author atau misal di blog admin author. Oke, misalnya sudah post template. Oke, ini sudah cukup ya. Jadi nanti tinggal ini kan tampilan utamanya nih ya, tampilan belum ada apa-apanya nih. Jadi template blognya seperti ini ya, template blognya. Nah, sekarang saya coba sini ya. Apa namanya? Oke, saya ingin mengubah template-nya nih biar tidak seperti ini, atau misal seperti yang pertama coba posting dulu ya, posting. Misal tinggal di sini tadi ada new post ya di sini ya, new post. Kemudian misalnya untuk judulnya misalnya selamat atau gini, postingan pertama saya ya. Nah, di sini ada label itu nanti bisa dikategorikan ini tulisannya kategori apa nanti ya, kalau misalnya sudah ada labelnya. Tapi ini label ini bisa diatur apa namanya belakangan ya. Kalau misal kita tulisan minus sudah banyak atau misal kita sudah rencanakan kira-kira layout blognya itu seperti apa, nanti bisa di sini gitu ya. Misalnya di sini contoh saja ya, misalnya teksnya kan. Contoh aja nih, saya ambil teksnya dari sini ya, ya. Coba untuk saya menambahkan gambarnya, ada nggak gambar di sini ya, gambar lorem ipsum. Ya, jadi di sini misalnya gambar tersebut saya akan tampilkan di sebelah kiri ya di sini ya. Tinggal di sini ada insert image, upload for computer atau upload dari komputer. Pilih file, kemudian tadi jadi download sini ya. Select. Nah, ini kan di tengah, jadi saya klik objeknya, nanti ada pengaturan ya, ada margin left, center sama right. Saya pilih yang left, misalnya saya pinginnya seperti itu. Kemudian misalnya saya kasih jarak. Jadi nanti di Blogger sendiri ada namanya nanti read more atau misalnya baca selengkapnya ya. Nanti kalau misalnya ingin yang ditampilkan cuman segini nih, kemudian saya kasih dibaca selengkapnya ada di sini ya. Tinggal kalau misalnya ini belum muncul, berarti ada di klik sini. Ya, klik ini baru pilih ini ya, insert jump break. Nanti di sini sebagai read more gitu ya. Save.
atau publish, sorry. Oke, sudah publish, kemudian saya coba refresh. Saya refresh di sini. Ya, ini tampilan atau postingan pertama nih. Postingan pertama. Oke ya. Kemudian ini kalau stat ini untuk apa namanya? Statistik, entah statistik tampilan di website kita nih atau di blog kita. Ini komentar. Ini kalau misalnya earning itu untuk kalau misal kita mau AdSense ya, Google AdSense, nanti bisa pengaturannya di sini ya. Kemudian ini page itu untuk kita kalau kita ingin membuat sebuah menunya di page ada misal menu home, kemudian menu about me, nanti bisa jadi in page satu-satu ya di sini di page. Kemudian ini layout ya, jadi layout. Kalau misalnya kalau kita mau edit ya, layoutnya di sini nanti. Ya, di layoutnya di sini. Kalau misal kita mau edit ya, bisa. Kemudian yang nanti saya akan coba sampaikan di sini terkait penggantian atau mengubah tampilan blog gitu ya. Di sini kan ada beberapa contoh-contoh blognya di sini ya, contoh-contoh template, contoh-contoh template. Jadi kalau misalnya ini kita ingin apa namanya mengubah templatenya, bisa di custom di sini ya, bisa custom sini diubah templatenya gitu ya. Pilih misalnya saya ingin templatenya ubah tentang mana ya, misalnya simple, kan banyak template bawaan dari blogger ya, template bawaan dari blogger. Misalnya ini saya pilih gitu ya, kemudian apply, go it. Nah, sudah successful. Kemudian saya refresh coba. Nah, ini tampilan yang tadi saya pilih ya, tampilan blognya ya. Kemudian kalau misal custom bagaimana kalau dari luar? Kalau saya dari sini nih, kemudian coba di layout nih, di theme ya. Ini tampilan yang blogger yang baru nih ya. Jadi ini sebenarnya bisa apa namanya di edit HTML ya. Kalau misal kita sudah belajar HTML, nanti inilah bahasa HTML di sini. HTML ini CSS-nya ya, HTML tadi di atasnya. Ini bahasa HTML. Kalau misal kita nanti sudah belajar tentang HTML, nanti kita bisa edit ya, edit tampilannya di sini. Oke ya. Kemudian ini untuk merubah tampilan di Blogger ya, tampilan website blogger kita di Blogger. Ya, untuk layoutnya biasanya kalau setiap perubahan apa namanya, setiap perubahan template, nanti di layoutnya juga berubah biasanya ya, layout di sini berubah ya. Misalnya saya klik, ini kan tampilan depan. Ini kalau saya klik apa namanya, diklik, ini kebetulan untuk apa namanya, tampilan untuk apa namanya, untuk tema ini bisa diubah-ubah ya tampilannya di sini ya. Bisa model klasik atau bisa model apa namanya, majalah, kira-kira gitu, nanti bisa diubah-ubah. Kalau misalnya bentuk majalah ya berarti tampilannya seperti ini gitu ya. Oke. Oke ya, untuk penampilan sampai sini coba ya, nanti saya coba. Oke ya, jadi kalau misalnya kita ingin menambahkan template dari luar ya, misalnya saya buat dari sini nih, misalnya di jadi di sini kalau misalnya di apa namanya, template bawaannya seperti ini, wah kurang suka nih, bisa cari di sini di template.com, nanti bisa banyak ya di sini ya.
template blog gitu. Anda semua bisa cari ya di sini. Misalnya saya ingin template-nya seperti ini nih. Download aja, langsung download. Ya, free download. LMS Education ya. Sudah download, kemudian di tema ini kita restore di sini ya, kemudian upload di mana ya. Jadi sorry, ini saya ini dulu ya, ekstrak dulu. Sini nanti ada kita cari atau di-upload file XML-nya di sini ya. Kita upload file XML-nya ya. Jadi saya cari di sini sudah. Nah, ini file XML-nya saya klik ya, XML-nya ya. Open. Oke, kita tunggu ya. Kita tunggu restoring dari tema tersebut. Oke, sudah restore. Oke, kemudian kita cek ya temanya seperti apa berubahnya. Nah, seperti ini ya. Jadi saya sudah punya tema blog ya, LMS Education. Jadi ini sudah tinggal nanti diubah nih item-item ini ya. Jadi seperti ini nanti diubah biasanya kita ngubahnya di layout ya, di edit HTML. Nanti kita cari misalnya. Jadi kalau yang belum terbiasa nanti agak repot, atau misal kita bisa dicoba cek layoutnya dulu, pasti kan berubah ya, setiap layoutnya berubah. Nanti ini bisa edit ya, link menu ini ya, nanti ini bisa diedit untuk nomor telepon, email, alamat, nanti bisa edit gitu ya. Kemudian dan yang lain. Oke, kemudian coba list menunya. List menu juga sama, ini bisa diedit juga ya. Nah, jadi bisa diedit. Oke, kemudian main menu. Main menu juga nanti ada tampilan kan tadi main menunya seperti ini. Ya, ada drop down menu, item-item ya. Nanti bisa dilihat di sini ya. Jadi drop down menu, kemudian di sini itemnya juga kita bisa edit ya. Di sini edit misalnya tentang kami, tentang saya gitu ya. Nanti linknya apa, sebelumnya sudah buatkan linknya dulu sebenarnya. Kemudian di sini saya ubah misalnya produk ya. Nah, ini agar ini URL link. Kalau misalnya kita sudah buat label ya, tadi ada label, nanti kita bisa label bisa dibuat seperti itu. Nanti tinggal tadi linknya di paste di sini ya, dipaste di sini. Ya, kalau sudah saya simpan, coba saya refresh. Saya refresh di sini. Nah, jadi ya seperti ini ya. Jadi drop down menu tentang saya produk. Jadi tadi drop down itu nanti kalau misalnya pengen drop down berarti dikasih slice-nya jangan diubah, kira-kira gitu. Oke ya, untuk sederhananya seperti ini ya. Nanti kita diskusikan di grup. Kalau misalnya Pak, bagaimana nih ya untuk penambah, untuk intinya gini. Untuk tampilan tampilan belakangan, intinya nanti artikel-artikelnya dulu ya, artikel diperbanyak. Nanti kalau sudah minimal 10 atau 20 artikel yang sudah ada, baru nanti kita coba memikirkan tampilannya seperti itu kira-kira. Jadi untuk tampilan kita nanti bisa diskusikan lagi caranya seperti apa. Oke ya, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Mudah-mudahan untuk tugasnya bisa diselesaikan dengan baik gitu ya, untuk cara pembuatannya gitu. Jadi paling nyaman untuk kalau kita layout tema yang defaultnya blogger kita kurang cocok, baru nanti bisa dicari di btemplate.com tadi ini ya. btemplate.com ditulis, baru nanti bisa di-download gratis ya di sini. Oke ya. Oke, sampai sini untuk materinya. Nanti kita bisa lanjutkan di diskusi
Oke ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.